Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Virilia Filiana, peserta latihan dasar CPNS Pusat Bank KDOD Angkatan 12 dengan NDH 16. Kali ini saya akan membawakan review materi anti korupsi yang sebelumnya sudah disampaikan oleh Pak Hari pada Kamis 23 Juli 2020. Nah, tujuan dari mata pelatihan ini yaitu mampu membentuk perilaku yang amanah dan jujur serta berperan dalam pencegahan korupsi di lingkungannya. Kemudian, korupsi itu sendiri apa sih gitu ya. Jadi korupsi itu bisa diartikan sebagai kerusakan, kebobrokan, kebusukan. Jadi korupsi ini mengambil hak orang lain yang bukan menjadi haknya. Nah, kemudian korupsi itu bisa terjadi dari hal-hal kecil, seperti misalnya korupsi waktu. Jadi misalnya kita terlambat mengikuti acara gitu. Nah, itu kan berarti kita sudah mengkorupsi waktu yang seharusnya kita miliki. Jadi kita korupsi terhadap diri kita sendiri. Nah, kemudian tindakan korupsi lain yang lebih besar misalnya seperti mengambil uang yang bukan seharusnya milik kita. Nah, tindakan seperti ini itu bisa dipidanakan karena sudah merugikan orang lain. Nah, makanya di sini ada istilah tindak pidana korupsi. Jadi tindak pidana korupsi ini adalah perilaku-perilaku korupsi yang merugikan orang lain sehingga bisa dipidanakan. Nah, di Indonesia sendiri sudah ada KPK yang bertugas untuk menangani tindak pidana korupsi gitu ya. Jadi saking berbahayanya korupsi ini sampai negara punya lembaga sendiri yang mengurus perilaku-perilaku korupsi yang merugikan bagi masyarakat. Nah, kemudian mengapa korupsi ini bisa terjadi? Ada dua faktor. Pertama, faktor internal dan kedua, faktor eksternal. Jadi kalau faktor internal itu dari diri kita sendiri. Misalnya kita ada niatan untuk mengambil keuntungan yang lebih banyak dari yang kita punya sekarang gitu. Jadi kita ingin mencari uang, ingin mendapatkan uang yang seharusnya bukan menjadi milik kita. Kemudian, faktor internal ini didukung dengan faktor eksternal. Faktor eksternal sendiri bisa dari luar, misalnya ada kesempatan, kemudian ataupun sistem yang mendukung tindak pidana korupsi ini. Dan sistem yang masih tidak baik gitu ya. Jadi misalnya sistem pelaporan yang gampang dimanipulasi dan sebagainya. Jadi korupsi ini bisa terjadi dari niatan yang kemudian didukung oleh kesempatan dan sistem yang buruk. Ataupun bisa jadi ada kesempatannya, kemudian saat kita sadar bahwa ada kesempatan itu muncul niat untuk melakukan tindak pidana korupsi. Ya, jadi apapun sumbernya korupsi tetap berbahaya dan tetap merugikan orang banyak. Sehingga harus kita hindari, sehingga kita harus selalu punya perilaku anti korupsi. Nah, kemudian korupsi ini punya 3 tingkatan. Pertama, betrayal of trust. Jadi, mengkhianati kepercayaan. Orang yang korupsi itu berarti sudah mengkhianati kepercayaan yang diberikan kepadanya. Kemudian ada abuse of power atau menggunakan kekuasaannya untuk hal-hal yang tidak benar. Misalnya menekan orang-orang yang punya jabatan lebih rendah daripada dia. Nah, setelah tingkatan ini ada tingkatan yang paling tinggi yaitu material benefit. Jadi kalau di betrayal of trust ataupun abuse of power itu mungkin kita belum dapat si pelaku korupsi tadi belum dapat keuntungan. Tapi kalau sudah sampai di material benefit itu sudah sampai tahap yang paling tinggi, itu bisa mendapat keuntungan materi. Jadi, biasanya di tahap material benefit ini yang paling merugikan karena korupsi ini kita kan mengambil misalnya kita korupsi uang, berarti kita mengambil uang-uang yang seharusnya digunakan untuk misalnya untuk membangun fasilitas bagi orang lain, bagi masyarakat umum. Nah, itu kan efeknya sangat beruntun ya dan sangat berbahaya karena itu bisa menghambat misalnya kita mengkorupsi uang yang digunakan untuk membangun sekolah, berarti kan menghambat pertumbuhan sekolah itu, kita juga menghambat anak-anak atau kita membuat anak-anak itu tidak mendapat fasilitas yang seharusnya. Nah, jadi korupsi ini sangat bahaya karena merugikan orang banyak seperti itu. Nah, kemudian bagaimana caranya menghindari korupsi? Di sini ada nilai dasar anti korupsi mulai dari jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani dan adil. Nah, 9
nilai dasar anti korupsi ini kalau diterapkan dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai ASN, kita akan terhindar dari perilaku korupsi. Dan perilaku korupsi ini harus dipunyai oleh setiap individu, karena kalau setiap individu melakukan tindakan anti korupsi, nah kita pasti bisa membangun sistem yang baik yang tidak mendukung atau tidak memunculkan kesempatan untuk korupsi. Seperti itu. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.